Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini, walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau melakukan pembelajaran tatap layar. Nah, mudah-mudahan tanpa mengurangi makna dari pembelajaran kali ini, kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian juga diberikan motivasi belajar yang tinggi dan tetap semangat belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita telah membahas tentang materi apa? Kita telah membahas tentang materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Materi kali ini masih bersangkut pautan dengan materi sebelumnya. Nah, kita langsung saja beranjak pada tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami pengertian permintaan dan penawaran, serta siswa mampu mengetahui atau memahami hukum dari permintaan dan penawaran. Yang ketiga adalah siswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta siswa mampu mengetahui dan memahami pergeseran dan pergerakan kurva permintaan dan penawaran, serta siswa mampu mengetahui fungsi permintaan dan penawaran serta grafik fungsi tersebut. Langsung saja pada pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode waktu tertentu, dengan asumsi faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Atau permintaan merupakan keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat waktu tertentu. Jadi kita sebagai konsumen dalam membeli barang dan jasa, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan yang kita miliki atau tingkat kemampuan yang kita miliki. Lalu penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran atau supply adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kemudian ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan yaitu menyatakan bahwa apabila harga meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka permintaan akan meningkat. Nah, ini menurut ceteris paribus, di mana dalam hal ini dicontohkan ketika barang dalam sebuah toko diberikan diskon, maka permintaan yang muncul dari konsumen itu akan naik. Sebaliknya, ketika suatu barang itu tidak ada diskon atau penurunan harga, maka konsumen itu cenderung melakukan permintaan yang menurun terhadap barang tersebut. Kita contohkan saja permintaan terhadap suatu barang, misalkan baju. Pada periode harga sekarang, baju tersebut dihargai dengan harga 100.000. Nah, pada kalangan konsumen menengah itu dianggap mahal. Tetapi keesokan harinya baju tersebut mengalami penurunan harga menjadi 80.000. Yang tadinya dalam harga 100.000 yang permintaan terhadap baju tersebut hanya 2 atau 3, pada penurunan harga yaitu menjadi 80.000, kemungkinan baju tersebut akan laku dan diincar oleh konsumen kepada produsen sehingga meningkatkan permintaan. Yang tadinya 2 atau 3 pada harga 80.000 mungkin menembus angka 10. Nah, itu pada hukum permintaan. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka barang dan jasa yang ditawarkan pun menurun. Ini hukum penawaran kebalikannya dari hukum permintaan. Maka pada
terhadap penawaran, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, semakin turun tingkat harga barang dan jasa, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Contohnya saja cengkeh. Pada cengkeh, ketika harga cengkeh itu naik, penawaran pun akan menaik. Orang berlomba-lomba untuk menjual cengkeh. Ketika harga cengkeh menurun, orang menunggu harga cengkeh itu naik, sehingga penawaran pun ketika harga menurun, penawaran pun ikut menurun. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga barang komplementer dan substitusi, di mana harga ini merupakan permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang lainnya yang kaitannya seperti barang yang saling menggantikan atau substitusi, serta barang yang saling melengkapi atau komplementer. Naik turunnya harga barang pengganti atau substitusi dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang yang digantikannya. Barang komplementer atau barang pelengkap yaitu barang yang akan memberikan manfaat penuh apabila digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jumlah pendapatan. Pendapatan konsumen, semakin tinggi pendapatan konsumen, maka semakin tinggi tingkat permintaan konsumen. Kemudian semakin rendahnya tingkat pendapatan konsumen, maka konsumen tersebut akan memilih mana yang merupakan kebutuhan pokoknya yang harus dibeli terlebih dahulu, sehingga jumlah permintaan pun akan menurun. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang dan jasa. Kemudian apabila pertambahan penduduk diiringi dengan pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan, sehingga daya beli masyarakat pun akan meningkat. Kemudian ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera, tradisi, dan mode yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Selera konsumen mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Jadi, tradisi, mode, dan selera masyarakat itu mempengaruhi permintaan. Karena konsumen cenderung mengikuti mode yang kekinian atau tradisi yang ada di lingkungannya, serta mempengaruhi selera dalam pembelian terhadap barang dan jasa. Kemudian ada yang kelima adalah perkiraan dan harapan masyarakat, di mana perubahan yang diramalkan akan terjadi pada masa mendatang akan mempengaruhi permintaan. Jika para konsumen meramalkan bahwa akan terjadi kenaikan harga barang di masa mendatang, maka pada saat sekarang konsumen akan melakukan pembelian yang lebih banyak terhadap barang-barang yang akan mengalami kenaikan tersebut. Kemudian hari raya keagamaan. Seperti kita ketahui bahwa ketika hari raya keagamaan Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Pasar-pasar akan begitu ramai karena masyarakat berlomba untuk membeli kebutuhan untuk meramaikan hari raya keagamaan. Kemudian yang keenam adalah kondisi sosial dan ekonomi. Pada situasi kondisi sosial dan ekonomi kacau, maka permintaan akan makanan mungkin akan meningkat. Tetapi toko-toko dan perkantoran akan tutup, dan penduduk di kalangan rumah elit mungkin akan menambah jasa dan tenaga keamanan untuk bekerja menjaga rumah serta kekayaan mereka, sementara sebagian penduduk akan mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah, yang mengakibatkan beberapa barang dan jasa seperti bensin dan angkutan umum menurun, di mana pada kondisi sosial dan ekonomi sedang kacau, maka pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat itu akan terhambat. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat harga pada barang dan jasa. Maka dari itu,
Ketika kondisi sosial dan ekonomi kacau, harga barang dan jasa itu akan mahal sekali. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input yang diperlukan dalam proses produksi. Kemajuan teknologi selalu mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit atau biaya input yang dikeluarkan lebih rendah. Maka dalam kemajuan teknologi ini mempengaruhi produsen dalam memproduksi suatu barang. Kemudian ada biaya produksi. Naik turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Contohnya, kenaikan upah karyawan menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Yang ketiga adalah persediaan sarana produksi. Produksi akan terganggu ketika persediaan sarana produksi kurang. Contohnya, penawaran beras pada daerah tertentu menurun karena banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi industri atau perumahan. Kemudian peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, hal ini mendorong para pemodal baru memasuki usaha tersebut. Ketika banyak produsen yang menjual produk yang sama, maka hal ini meningkatkan tingkat penawaran. Kemudian yang keenam adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang tidak kita harapkan sebagai manusia. Kita contohkan saja musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan lahan pertanian mengering serta jumlah hasil panen yang berkurang dan kualitas dari barang yang dihasilkan pun kurang baik. Maka tingkat penawaran terhadap barang yang dihasilkan itu pun menurun. Kemudian ekspektasi dan harapan produsen. Ekspektasi dan harapan produsen, jika mereka telah mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang, maka produsen akan merencanakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Harga barang dan jasa lain. Beberapa barang dan jasa yang bersifat komplementar atau substitusi. Contohnya ketika harga komputer PC meningkat, hal ini mendorong para produsen untuk meningkatkan pula penawaran prestis, printer, hard disk, dan sebagainya. Meskipun harga barang-barang tersebut tidak mempengaruhi atau tidak meningkat, karena harga barang dan jasa lain ketika barang komplementer atau pelengkap tersebut mengalami peningkatan harga, maka barang pelengkap tersebut pun cenderung akan meningkat pula. Pada pergeseran kurva permintaan dan penawaran, kita dapat dilihat pada gambar pertama pergeseran kurva permintaan ke kiri. Untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Nah, kita contohkan aja, ini adalah permintaan sandal jepit menurun karena pendapatan masyarakat sudah mampu membeli sepatu. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan cenderung memiliki keinginan atau kepuasan tersendiri dalam pembelian suatu produk barang dan jasa. Nah, keterangannya kurva tersebut disebabkan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan lain-lain mengalami penurunan meskipun harga barang tetap, tetapi jumlah yang diminta mengalami penurunan. Kemudian ada pergeseran kurva permintaan ke kanan. Nah, kalau pergeseran kurva permintaan ke kanan ini seperti pada barang normal. Apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta pula meningkat dan kurva peningkatan akan bergeser ke kanan. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan dapat dilihat pada gambar tersebut. Pergerakannya dari titik A sampai titik G. Nah, pada titik A, harga suatu barang itu 4.500 dan permintaannya itu 140. Namun ketika harga barang tersebut naik menjadi 6.000, maka permintaan pun akan menurun menjadi 20.
Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Nah, gerakan tersebut terjadi pada titik A sampai G yang tadi Ibu telah sebutkan. Kesimpulannya adalah pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. Kemudian pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Kemudian ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran juga ada yang balik ke kanan dan ke kiri, di mana terdapat pada gambar tersebut ada dari titik A menjadi titik A1, kemudian dari titik A menjadi A2, ke kanan dan ke kiri. Pergeseran ini juga terkaji karena perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga barang dan jasa. Berbagai faktor tersebut diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan, ekspektasi, dan jumlah penjual. Nah, ketika garis S bergeser ke sebelah kiri menjadi S2, maka artinya penurunan penawaran. Ketika S bergeser ke kanan menjadi S1, maka artinya terjadi peningkatan penawaran. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah penduduk yang jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga tersebut. Nah, perhatikan kurva di samping. Kurva di samping pada harga 2.400, maka penawaran pun berada di angka 2. Kemudian ketika harga 3.200, penawaran meningkat menjadi 6. Kesimpulannya, pergerakan di sepanjang kurva penawaran disebabkan harga produk yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh berbagai faktor lain selain harga produk tersebut. Nah, ini adalah fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan itu sesuai dengan hukum permintaan, maka QD sama dengan fungsi dari PD, di mana QD adalah jumlah permintaan dan PD adalah satuan harga. Kemudian pada fungsi permintaan pun price atau harga suatu barang sama dengan A atau angka konstanta berupa angka dikurangi B dikali dengan Q atau jumlah barang yang diminta. Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah nilai A harus positif dan nilai B harus negatif. Untuk menentukan fungsi permintaan dan persamaan kurva penawaran dapat dicari dengan menggunakan rumus P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1, kemudian P2 dikurangi Q1. Nah, kita beranjak pada contoh fungsi permintaan di mana harga barang 80 per unit, maka jumlah permintaan 10 unit, dan jika harga barang 60 per unit maka permintaan 20 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya. Kita pakai fungsi persamaan sehingga P dikurangi 80 karena permintaan barang pertama adalah 80, kemudian permintaan barang kedua adalah 60. Jadi persamaannya tertera pada PowerPoint. Nah, 10P dikurangi 800 sama dengan 20Q ditambah 200. Kemudian Q sama dengan 50 dikurangi setengah P. Ini merupakan fungsi dari permintaan. Jadi Q adalah 50 dikurangi setengah P. Untuk menggambarkan grafik fungsi pada permintaan, caranya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q.
Yang memotong adalah syaratnya Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Dari fungsi tadi kita aplikasikan P sama dengan 0. Ketika P sama dengan 0, maka P sama dengan 100. Dan ketika Q sama dengan 0, maka Q adalah 50. Maka grafik fungsinya sebagai berikut. Nah, itu merupakan grafik fungsi dari soal tersebut. Kemudian ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran tidak jauh berbeda dengan fungsi sebelumnya, yaitu fungsi permintaan. Namun tidak ada perbedaannya, namun soalnya yang berbeda. Karena hukum penawaran dan permintaan berbeda, maka dilihat dari sisi tersebut. Dari rumus tersebut, QS sama dengan fungsi dari PS. Kalau yang permintaan itu kan sama dengan bukan QS tapi QD, karena permintaan adalah demand dan penawaran adalah supply. Sesuai dengan hukum penawaran, penawaran juga dipengaruhi oleh harga dan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, pada persamaannya itu sama P dikurangi P1, P2 dibagi P2 dikurangi P1, kemudian sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Contoh, kita bahas contoh yaitu pada harga 60 dengan soal yang tadi yang sama, maka akan dihasilkan Q sama dengan min 10 ditambah setengah P. Jadi fungsi penawaran adalah min 10 ditambah setengah P. Untuk mencari sumbunya titik P dan titik Q, maka persamaan tersebut dimasukkan, maka menghasilkan nilai P yaitu 20 dan Q adalah minus 10, sehingga dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Nah, pada contoh soal ini diketahui bahwa P sama dengan 2000 dikurangi 4Q, sedangkan fungsi biaya total ialah TC sama dengan 2Q kuadrat ditambah 1580. Berdasarkan data tersebut, hitunglah jumlah unit saat terjadi tingkat output yang optimal, kemudian biaya rata-rata, biaya variabel, biaya marginal saat terjadi optimum rate of output, kemudian C, jumlah unit yang harus diproduksi dan dijual untuk mencapai laba maksimum, dan D adalah jumlah laba maksimum yang diperoleh. Kita bahas yang A. Syarat terjadinya output maksimal adalah MC sama dengan AC. Jadi pada fungsi tersebut kita masukkan MC sama dengan TC aksen. Nah, TC aksen itu adalah dari TC yang diturunkan menjadi TC aksen. Dari 2Q pangkat 2 ditambah 1580Q ditambah 800, maka TC aksennya adalah 4Q ditambah 1580. Maka pada MC akan menghasilkan Q. MC sama dengan AC, MC sama dengan TC aksen, sehingga TC aksen sama dengan MC sama dengan 4Q ditambah 1580, sehingga MC sama dengan AC adalah menghasilkan Q sama dengan 20. Maka unit saat terjadi tingkat output yang optimal adalah pada saat 20 unit. Kemudian AC yang bagian B, AC sama dengan 2Q ditambah dengan 1580 ditambah 800 per Q, maka akan dihasilkan AC adalah 1660, kemudian AVC adalah 1620 dan MC adalah 1660. Maka saat titik optimum nilai AC adalah 1620 dan nilai MC adalah 1660. Untuk bagian C, MC sama dengan MR sama dengan MC.
ketika TR sama dengan P kali Q, maka TR adalah 2000 Q dikurangi 4 Q kuadrat, maka TR sama dengan MR. MR sama dengan 2000 dikurangi 8 Q, maka MR sama dengan MC adalah menghasilkan Q sama dengan 35 unit. Maka jumlah unit yang harus diproduksi dan terjual untuk memperoleh laba maksimum adalah 35 unit. Untuk laba maksimum yang dilambangkan dengan R sama dengan TR dikurangi TC. Fungsi TR dan fungsi TC dimasukkan, kemudian dimasukkan ketika laba maksimum yaitu 35 unit. Jadi Q-nya adalah 35 unit. Maka akan menghasilkan laba maksimum Rp6.550. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Jika ada yang ditanyakan, kita bertanya di forum diskusi di Classroom. Nah, untuk tugasnya telah diupload di Classroom. Untuk absensinya juga telah diupload linknya di Classroom. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kepahaman dan pemahaman yang baik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu minggu depan pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.